Kenapa yang ini ditolong, tapi sedangkan yang lainnya tidak? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada seorang, kenapa yang lainnya tidak? Walladzina kasabus sayyi'at jazaa'u sayyi'atin bimithliha. Ketika seorang itu mendapatkan balasan yang tidak baik di dalam kehidupannya, itu adalah apa yang sudah mereka lakukan sendiri. Tegaskan, innallaha la yadhlimun nasa syai'an. Allah itu tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun. Walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Akan tapi manusialah sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Seringkali manusia itu hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat sedang sulit. Sesudah disingkap kesulitannya, dia kemudian lupa lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi kepada manusia itu sesungguhnya adalah akibat dari apa yang dia lakukan sendiri. Allah itu tidak pernah berbuat zalim, tapi manusialah yang menzalimi dirinya sendiri. Tadinya dia dalam kesulitan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menolongnya, memberikan rahmatnya, akan tapi dia tidak mau mensyukuri nikmat itu. Dia malah kemudian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kemudian melakukan hal yang sebaliknya, melakukan makar. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan qulillahu asra makra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling cepat makarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian Al-Islam rahimakumullah. Setelah dulu kita membahas tentang surat At-Taubah, sekarang kita membahas tentang surah Yunus. Surah Yunus merupakan bagian dari surat Makkiyah yang turun sesudah surat Al-Isra. Tema pokok dari surat Yunus itu adalah al-imanu bil qada wal qadar. Keimanan terhadap qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat-ayat di dalam surah Yunus itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, terutama kemudian juga keraguan-keraguan yang ada pada diri manusia. Misalnya, halil insan muyassar am mukhayyar? Apakah manusia itu terpaksa ataukah dia diberikan pilihan di dalam kehidupannya? Limada hadallahu hada syakhs ilal iman walam yahdidaka. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada seseorang tapi tidak memberikan petunjuk kepada yang lainnya? Limada anjallahu fulanan walam yunji fulanan. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menolong seseorang akan tetapi tidak menolong yang lainnya? Jadi di dalam surah ini kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berkecamuk di sebagian umat Islam tentang ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa yang ini ditolong tapi sedangkan yang lainnya tidak? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada seorang, kenapa yang lainnya tidak? Jadi itulah yang kemudian ingin dibahas di dalam surah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala
di awal surat kemudian mengisyaratkan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Hakim. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. La ya'bad. Tidak ada satu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya sia-sia. Jadi tidak ada satu perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala sia-sia. Di dalamnya itu pasti ada hikmah. Hanya saja manusia yang tidak mengetahui hikmah dari apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ketidaktahuan manusia terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia kadang mempunyai prasangka buruk terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayamin tsumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amra ma min syafi'in illa bi idznih dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadhakkarun. Inna rabbakumullah, sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Allah, alladzi khalaqas samawati wal ardh, yang telah menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayamin, di 6 masa, tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian istiwa di atas arsy, yudabbirul amra, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua urusan, ma min syafi'in illa min ba'di idzni, tidak ada orang yang diberikan pertolongan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Tuhanmu, fa'budu, maka sembahlah Dia. Afala tadzakarun, maka apakah kamu itu tidak ingat? Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengulang kata yudabbirul amra, Allah yang mengatur semua urusan. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah lah yang mengatur semua urusan yang ada di muka bumi ini. Dan sekali lagi, apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya itu ada hikmahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha bijaksana, ada hikmah. Bahkan di ayat 124 misalnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah, Allah itu Maha tahu kepada siapa Allah Subhanahu wa taala menitipkan risalahnya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minkum an andzirin nas wa basyiril ladzina amanu. Apakah mereka manusia itu merasa takjub, heran bahwa kami memberikan wahyu kepada salah seorang di antara mereka, an andzirin nas, supaya memberikan peringatan kepada manusia dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam menentukan siapa yang kemudian akan dititipkan risalah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha tahu siapa yang dititipkan. Jadi manusia sesungguhnya di dalam ayat-ayat ini diharapkan menyadari bahwa segala urusan yang ada di muka bumi itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang main-main. Bahkan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ilaihi marjukum jami'an wa'dallahi haq, bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala itu hak. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi itu hak dengan penuh kebenaran. Ada tujuan yang ada di dalamnya, bukan sesuatu yang sifatnya main-main. Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menentukan semua urusan yang ada di muka bumi ini. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haq.
Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan semuanya itu kecuali dengan hak. Di dalam surah ini di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan tentang hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq." Dialah Allah yang telah menjadikan matahari itu dia itu bersinar ya. Jadi matahari mempunyai sinarnya sendiri. Wal qamara nuran, sedangkan bulan itu bercahaya karena bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Dia menerima cahaya dari matahari dan kemudian memantulkan. Wa qaddarahu manazilah, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menentukan manazilah, di mana ada ketentuan tentang bulan itu tanggal berapa yang di dalamnya kata Allah Subhanahu wa taala lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kalian itu tahu tentang jumlah tahun dan juga supaya bisa mengetahui tentang hisab, tentang perhitungan. Jadi penciptaan langit, kemudian penciptaan matahari dan juga bulan itu disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada hikmah. Dan ini salah satu hal yang sesungguhnya menunjukkan praktisnya ibadah di dalam agama kita. Di dalam agama kita itu kita kan menggunakan matahari dan juga menggunakan bulan itu. Sesuatu yang sudah langsung dilihat oleh manusia dimanapun mereka berada. Ketika kita menunaikan ibadah sholat, maka pedomannya itu adalah matahari. Jadi pedomannya itu adalah matahari. Kapan fajar? Ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Kemudian kapan waktu duha, itu kemudian sudah ditentukan, dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kapan waktu zuhur, kapan waktu asar, kapan waktu maghrib. Artinya manusia itu tidak perlu kemudian repot untuk mengetahui kapan waktu sholat, karena kemudian sudah melihat sendiri, oh ini sudah tiba waktunya duha, ini sudah tiba waktunya zuhur. Artinya praktis. Jadi praktis di dalam keseharian. Ada juga bagian dari ibadah yang menggunakan bulan, dan bulan pun itu sesungguhnya adalah sesuatu yang juga dilihat oleh manusia. Kalau orang dulu itu sudah terbiasa dengan melihat bulan, mereka itu sudah tahu hari ini tanggal berapa misalnya, karena mereka kemudian sudah melihat bulan. Oh, sekarang tanggal 15 bulan purnama. Cuma kita sekarang yang dimanja dengan teknologi itu kan, sehingga ketika mau melihat misalnya mengetahui zuhur itu, karena sudah ada yang menghitungkan itu zuhur qol berempa saatnya. Padahal sungguhnya itu adalah sesuatu yang praktis. Artinya mereka yang terbiasa dengan melihat matahari itu sudah tahu waktunya zuhur ini, waktunya asar ini, waktunya duha. Artinya ibadah di dalam agama kita itu sifatnya praktis. Ketika menggunakan bulan juga demikian. Mau ibadah puasa Ayyamul Bid itu kan sudah tahu ini tanggal 13, 14, 15. Cuma karena sekali lagi sekarang kita kan tidak terbiasa dengan melihat bulan itu, sehingga kemudian ada yang menghitungkan itu. Kalau orang dulu, apalagi orang-orang Arab pada masa lalu, mereka itu tinggal melihat posisi dari bulan. Oh, sekarang tanggal berapa, tanggal berapa.
Artinya sekali lagi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan li ta'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kalian itu tahu tentang perhitungan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari, kemudian diciptakan rembulan yang itu digunakan di dalam ibadah kita. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan ma khalaqallahu dzalika illa bil haq. Allah tidaklah menciptakan semua itu kecuali dengan hak, dengan benar. Tidak ada yang main-main. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala memerinci ayat-ayatnya itu bagi orang-orang yang mengetahui. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatil liqaumin yattaqun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam pergantian siang dan malam dan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit dan bumi, itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala itu mengisyaratkan di dalam ayat-ayat ini bahwa Allah lah yang mengatur semua yang ada di muka bumi ini. Cuma kemudian kenapa seperti yang ditanyakan tadi, Allah Subhanahu wa taala di dalam pandangan manusia memberikan petunjuk kepada seseorang tapi yang lainnya sepertinya tidak diberikan petunjuk. Apakah memang betul seperti itu? Ada orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan yang lainnya itu tidak, seakan-akan tidak diselamatkan. Pertanyaannya, apakah memang seperti itu? Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an di dalam surat Yunus ini kemudian sesungguhnya mengisyaratkan innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah berbuat zalim terhadap manusia sedikit pun, tapi manusialah yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa berbuat zalim terhadap mereka sendiri? Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa Allah memberikan kepada mereka kesempatan, memberikan kepada mereka pilihan. Walladzina kasabus sayyi'at jazaa'u sayyi'atin bimithliha. Bahwa ketika seorang itu mendapatkan balasan yang tidak baik di dalam kehidupannya, maka sesungguhnya itu adalah apa yang sudah mereka lakukan sendiri. Jadi merekalah yang menzalimi sendiri. Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus kepada mereka utusan. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk. Akan tapi ada di antara manusia yang tidak mau untuk mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingkari risalah yang dibawa oleh utusan. Maka sesungguhnya merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Makanya Rasulullah SAW itu kan juga sudah menyatakan bahwa semua umatku, kata Rasulullah, itu akan masuk surga. Jadi kata Rasulullah, umatku semuanya akan masuk surga, illa man abah, kecuali yang tidak mau. Sahabat itu sampai bertanya, ya Rasul, masa tidak ada yang tidak mau masuk ke surga? Padahal kan gambaran surga itu adalah gambaran yang sangat indah itu. Taman-taman yang di bawahnya kemudian mengalir sungai, pohon-pohonan buah-buahan yang beraneka ragam, yang datang sendiri tinggal mencicipi makanan yang lezat. Kata para sahabat, apa ada yang tidak mau masuk surga ya Rasul? Sehingga Rasul menyatakan kecuali yang tidak mau. Maka kemudian Rasulullah SAW itu menyatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Artinya yang mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah berupa perintah, kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, taat kepada Rasulullah, maka mereka lah yang akan masuk surga. Tapi kemudian oman asoni
faqad aba. Siapa yang ingkar, yang durhaka, tidak mau mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia itu tidak mau. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengisyaratkan wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang telah memberikan petunjuk ke jalan yang benar sesuai dengan risalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha la yadhlimun nasa syai'an. Allah itu tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun. Walakinnan nasa anfusahum yadhlimun, akan tapi manusialah sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Mereka yang tidak mau. Artinya apa? Sesungguhnya semua itu kembali kepada apa yang memang dilakukan oleh manusia. Di dalam ayat-ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bagaimana kelakuan manusia. Manusia itu seringkali hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat dia di dalam kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza massal insana dzurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'imah. Ketika manusia itu ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya, kena musibah, sakit, kecopetan, kena bencana, da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'imah, mereka itu dia berdoa kepada kami. Jadi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala khusyuk sekali. Yang digambarkan di dalam ayat ini li jambihi, baik dalam keadaan dia berbaring, aw qa'idan duduk, aw qa'iman berdiri, artinya di semua keadaan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat berbaring dia berdoa, ya Allah selamatkanlah saya, ya Allah sembuhkanlah saya, ya Allah lepaskanlah saya dari kesulitan, ya Allah otambunya, ya Allah mantur cepat sembuh. Khusyuk itu. Jadi ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya. Akan tapi kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, falamma kashafna anhu durrahu marra ka'lam yad'una ila durrim massah. Ketika kami singkap darinya apa yang menjadi musibahnya, apa yang tadinya tidak menyenangkan bagi dirinya, disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan penyakitnya, dihilangkan hutangnya yang tadinya menumpuk habis. Ada bencana kemudian sudah kembali lagi, yang bangkrut kemudian dia kembali sukses. Kata Allah Subhanahu wa taala, marra ka'allam yad'una ila durrim massah. Dia berlalu seakan-akan tidak pernah berdoa kepada kami untuk menyingkap musibah yang menimpa dirinya. Jadi pada saat dia mendapatkan musibah dalam kesulitan, begitu khusyuk dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sudah hilang kesulitannya, dia kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap seperti inilah yang sesungguhnya merupakan bagian dari bagaimana dia itu tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagaimana manusia itu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya ketika dalam kesulitan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan mengisyaratkan bahwa manakala seseorang itu dalam keadaan jaya, dalam keadaan sehat, dia banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu pasti akan mengingatnya pada saat dia sedang sakit, pada saat dia sedang dalam kesulitan. Jadi manakala kita sedang jaya, kaya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, gunakan harta kekayaan itu dalam rangka hal yang baik. Ingat, bagikan kepada sesama, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengingat pada saat dirinya sedang di dalam kesulitan.
Cuma seperti tadi yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali manusia itu hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat sedang sulit. Sesudah disingkap kesulitannya, dia kemudian lupa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa kita lihat misalnya itu. Kalau orang sedang misalnya menghadapi ujian, kadang khusyuk sekali berdoa itu, malamnya itu tahajud itu. Tapi begitu lulus itu habis tahajudnya itu, merdeka sudah. Biasanya nangis kemudian hilang juga. Nah, perilaku-perilaku seperti inilah yang sesungguhnya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa apa yang terjadi kepada manusia itu sesungguhnya adalah akibat dari apa yang dia lakukan sendiri. Allah itu tidak pernah berbuat zalim, tapi manusialah yang menzalimi dirinya sendiri. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan hal yang senada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra masathum idza lakum makrum fi ayatina. Qulillah asra'u makra. Ketika kami timpakan kepada manusia rahmat kami mimba didharra masathum, sesudah kesulitan yang menimpa mereka, idalakum makrum fi ayatina, mereka kemudian mempunyai tipu daya terhadap ayat-ayat kami. Jadi tadinya dia dalam kesulitan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menolongnya, memberikan rahmatnya, akan tapi dia tidak mau mensyukuri nikmat itu. Dia malah kemudian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemudian melakukan hal yang sebaliknya, melakukan makar. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan qulillahu asra makra, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang paling cepat makarnya. Artinya apa? Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua yang ada di muka bumi. Tidak ada sesuatu pun yang sia-sia, ada hikmah. Dan semua kejadian itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Sampai daun yang gugur itu Allah Subhanahu wa taala itu tahu. Nabi Musa itu pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang satu kejadian. Dalam kejadian itu ada seorang penunggang kuda. Jadi dalam kejadian itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi Musa satu peristiwa. Ada penunggang kuda yang dia waktu itu berhenti di sebuah sumur. Dia kemudian mengambil air, minum sepuas-puasnya. Dia tidak sadar bahwasanya kantong uangnya itu jatuh. Dia melanjutkan perjalanan. Setelah itu datanglah seorang anak. Jadi anak itu lewat, dia juga mampir mengambil air di sumur itu. Setelah minum kemudian, loh, kok ada kantong uang ini? Diambil, pergi. Tidak berapa lama kemudian datanglah orang lain juga. Dia juga mampir di sumur itu, minum. Nah, penunggang kuda yang pertama setelah berjalan jauh kemudian merasa, oh, uang saya ini kok nggak ada, di mana ini? Paling jatuh tadi ketika saya sedang minum di sumur itu. Akhirnya balik lagi ketemu dengan orang yang ketiga yang baru minum itu. Dia kemudian katakan, mana uang saya? Kata dia, uang apa? Saya ndak ngambil uang apa-apa. Loh, jangan bohong kamu. Tadi saya minum di sini, uang saya jatuh dan saya kembali. Kamu yang ada di tempat ini pasti kamu yang mencuri uang saya, mengambil uang saya. Ayo kembalikan. Karena dia tidak merasa bahwasanya dirinya itu mengambil uang tersebut. Dia katakan, "Tidak ada. Saya tidak bawa uang. Saya enggak mengambil uang." Bohong kamu. Akhirnya karena sama-sama keras kepala, bertengkar dan terbunuhlah orang yang ketiga ini. Setelah itu pergi.
Nabi Musa kemudian bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ini tidak adil ya Allah. Kok enak anak yang tadi itu? Dia yang sesungguhnya ngambil uang, tapi yang kena balaknya adalah orang yang ketiga yang dia tidak salah." Ternyata apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya ada hal yang belum kamu ketahui wahai Musa." Apa itu? Ada peristiwa sebelumnya yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, yaitu bahwa ayah dari anak itu pernah bekerja kepada orang yang pertama penunggang kuda itu. Jadi pernah bekerja, dan satu waktu kemudian dalam beberapa bulan uang upahnya itu tidak dibayar. Jadi upahnya itu tidak dibayar. Nah, setelah itu dalam beberapa peristiwa kemudian dia dibunuh oleh yang ketiga itu, orang yang ketiga. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya memang uang itu adalah haknya, karena itu adalah upah dari ayahnya yang tidak dibayar oleh orang yang pertama. Sedangkan orang yang ketiga dia memang dulu membunuh ayah dari anak itu. Kemudian kata Nabi Musa, "Oh, kalau begitu saya tidak tahu." Jadi sungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Akulah yang Maha tahu." Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Termasuk di dalam surat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dua peristiwa, yaitu peristiwa tentang Firaun dan juga peristiwa dari umatnya Nabi Yunus. Hal yang hampir sama itu. Jadi ada persamaan, ada kemiripan antara dua peristiwa itu. Apa itu? Yang pertama, bahwa dua nabi ini sama-sama melarikan diri, atau satunya itu pokoknya menyelamatkan diri di laut. Nabi Musa itu kan diselamatkan oleh ibunya dengan cara dilarung di laut. Sementara Nabi Yunus itu kemudian meninggalkan kaumnya, kemudian ikut kapal di laut. Nah, yang lainnya itu adalah adanya dua pertobatan. Yang pertama adalah Fir'aun. Fir'aun di akhir hayatnya itu ingin bertobat. Pada saat dia mengejar Bani Israel, Nabi Musa bersama Bani Israel, itu kan sudah hampir kena itu kan. Nabi Musa itu di depannya ada laut, di belakangnya Fir'aun. Kata kaumnya ini, ya, "Innalam mudrakun," ini pasti sekarang kita kena tangkap. Tapi kata Nabi Musa, tidak. "Innama ya Rabbi sayahdin." Tidak, Tuhanku Allah bersama dengan saya, dia pasti memberikan petunjuk kepada saya agar kita ini selamat. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, "Idrib bi'asokal bahar," pukul laut itu dengan tongkatmu. Famfalaqo, maka kemudian laut itu terbelah sehingga Nabi Musa dan kaumnya bisa lewat. Sampai di tepian kemudian Fir'aun mengejar. Dipukul lagi, kembali lagi sehingga tenggelam. Nah, pada saat hendak tenggelam itu Fir'aun kemudian menyatakan, "Amantu bima amana bihi Banu Israil." Kalau begitu sekarang saya mau beriman terhadap Tuhannya Bani Israel. Tapi tidak diterima. Jadi tidak diterima. Hal yang mirip itu terjadi kepada kaumnya Nabi Yunus. Kaum Nabi Yunus itu kan ditinggalkan oleh Nabi Yunus. Mereka itu sudah hampir datang azab, tapi mereka segera beriman. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala azab yang mau datang itu diangkat lagi. Pertanyaannya itu, kenapa yang Fir'aun itu tidak diterima taubatnya, sementara yang kaumnya Nabi Yunus itu diterima taubatnya? Di dalam ayat ini kemudian kita mendapatkan gambaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu siapa yang memang benar-benar mau bertobat, siapa yang main-main. Kaumnya Nabi Yunus itu memang benar-benar ingin bertobat. Mereka kemudian mencari Nabi Yunus, "Mana Yunus ini? Kami mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala," dan diterima.
Sementara Fir'aun itu taubatnya main-main. Kenapa? Karena sebelumnya sudah diberikan kesempatan, banyak sekali kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun. Didatangkan bala, kemudian mengatakan, kalau bala ini disingkap kami akan beriman. Ketika disingkap ternyata tidak, mereka mengingkari. Berikan ini, mereka janji akan beriman, tapi ternyata tidak. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya Fir'aun itu tobatnya itu tobat sambel. Mana tobat sambel? Pedes ambua, tapi lakuna atau mau boleh, kakan boleh. Jadi tobatnya itu tidak sungguh-sungguh, makanya kemudian tidak diterima. Apalagi kemudian dia mengucapkan taubatnya itu ketika ajal sudah di kerongkongan, yang kata Rasulullah SAW, Innallaha yaqbalu taubata abdin malam yughargir. Allah itu menerima taubat seorang hamba selama ajal masih belum sampai di kerongkongan. Kalau sudah sampai di kerongkongan, tertutup sudah pintu taubat. Jadi sekali lagi ada perbedaan, tapi di situ kemudian ada hikmahnya, yaitu apa? Ya kalau mau tobat, benar-benar bertobat, jangan main-main seperti Fir'aun, takut kemudian tobat kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada sudah Isya, kita cukupkan, mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.